Jadi ada orang yang begitu aktif banget ke gereja, seringkali omongannya menyakitkan. Memang Romo itu males. Lalu kan ada bahasa dalam roh. Lalu bisa berbahasa Jangan lupa kalau membagi berkat itu bukan masalah money, uang, bukan. Saya pernah punya kesaksian waktu saya ke Larantuka. Anda tahu Larantuka itu ada di Flores. Susah. Kalau seminar di depan mbah-mbah tuh kacau semuanya. Di Flores Larantuka, itu Flores bagian timur. Ada sebuah tradisi pada saat masa Paskah, terutama Trihari Suci, disebut sebagai Samana Santa. Saya datang waktu pertama kali. Jadi waktu itu ada perarakan Tuan Ma dan Tuan Ana, lalu dimasukkan ke dalam gereja katedral. Saya ikut misa dengan Bapak Uskup, dengan beberapa pastor yang datang. Pada saat kami perarakan, saya tuh sudah ngelihat di awan gelap banget. Dan Bunda Maria tuh harus diarak masuk ke dalam gereja, baru misa dimulai. Saya sudah lihat gelap, saya sudah berpikir pasti hujan. Ini katedral, ini pastoran, itu tidak ada kanopi. Lalu saya berpikir, buset, nanti kita basah-basah. Dan tidak ada satu orang Flores pun yang bawa payung. Woi, waterproof semuanya. Lalu saya bicara dengan Bapak Uskup, Monsinyur, rasanya sebentar lagi hujan, Monsinyur. Kok nggak ada panitia yang nyiapkan payung supaya kita nggak kebasahan, Monsinyur? Monsinyur langsung menatap saya. Wajahnya kayak gini. Romo baru sekali di sini ya. Saya langsung, iya Monsinyur. Romo nanti lihat, Bunda Maria masuk, hujan deras. Pasti hujan deras. Karena Maria mau menyucikan. Dan nanti Romo lihat Bunda Maria sampai dimasuk ke dalam gereja dan ditahtakan, hujannya berhenti. Saya itu cuma diem, berkata. Langsung berkata dalam hati, masa gitu? Oh ya? Saya diem. Dan betul hujan deras banget. Seperti disiram langsung. Gak ada kecil-kecil dulu. Tikit-tikit. Gak, pure langsung. Saya orang berkata, nah rasain lu. Kata saya, itu hujan besar. Maria diarak muter dengan lagu Ina Maria yang keren itu, jalan masuk. Dan betul di saat Maria ditahtakan, para pembawanya itu keluar, mati langsung hujan itu. Lalu uskup melihat pada saya dan berkata, lihat pastor, ampunilah Monsinyur hamba yang berdosa ini. Kok bisa ya? Saya yakin Bapak Ibu pun punya pengalaman dengan Bunda Maria. Doanya dikabulkan Tuhan karena doa-doa disampaikan dengan Bunda Maria. Maka inilah devosi. Devosi itu adalah apa? Hubungan pribadi karena punya kedekatan. Maka ada devosi rosario, ada devosi hati kudus Yesus, ada devosi kerahiman ilahi, hati Santa Perawan Maria, begitu banyak devosi. Nah, kita lihat seperti apa Bunda Maria, bukan seperti itu. Tolong dibahas. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang Bunda Maria dari Magnificat, dari Kidung Maria. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihat bahwa ada kuasa Tuhan terjadi pada Elisabet karena Elisabet mandul. Dia sudah tidak mungkin punya keturunan, tetapi karena Tuhan terjadi. 2. Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Malaikat Gabriel datang dan memberi salam kepada Maria. "Engkau terberkati. Engkau akan mengandung seorang anak dan akan dinamai Yesus." Maria bukan ragu, bukan mempertanyakan. Maria hanya mengatakan, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Gabriel berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu." Lihat. Jadi perhatikan, ini 2 perempuan yang diberkati dengan Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah campur tangan, seringkali tidak masuk akal. Itu yang dikenal dengan apa? Mujizat. Mujizat. Mujizat terjadi. Karena Tuhan campur tangan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu, bapak, jangan berpikir mujizat itu selalu yang besar-besar. Tidak. Banyak hal mujizat yang kecil-kecil dalam hidup kita. Contoh, makan. Makan aja. Ada yang dimakan, mau makan, dan bisa makan. Itu kan mujizat. Karena ada yang mau makan, bisa makan, tidak ada yang dimakan. Orang miskin? Pemulung? Ya atau tidak? Ada yang dimakan, bisa makan, tapi nggak mau makan. Itu ibu-ibu yang ingin badannya kurus-kurus. Padahal banyak yang dimakan, bisa makan. Enggak, puasa. Ibu-ibu seperti ini tuh bagus. Karena dia tahu, ingat, Yesus ke surga bagaimana? Diangkat
ke surga. Jadi kalau pengikut Yesus gendut-gendut, nanti malaikat mengangkat dan malaikat berkata, ih gendut, dia lepasin lagi. Tolong bertobatlah. Pintu kerajaan itu dengerin. Ada juga yang mau makan, ada yang dimakan tapi nggak bisa makan. Orang sakit, itulah. Jadi hal kecil, makan saja berkat Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Maka kalau kita lihat bagaimana kita belajar dari catatan kecil Magnificat ini menarik. Bunda Maria, emang wajah saya kurang besar ya harus ditampilin di sini. Oke, Bunda Maria menyadari bahwa dia dikaruniai rahmat istimewa, dipilih menjadi Bunda Allah, namun ia rendah hati. Ini bagus. Ini sikap yang berkenan pada Allah. Orang ini diberkati, Maria ini diberkati, tapi Maria semakin rendah hati. Itu keren. Karena seringnya kalau orang dapat berkat, dapat kehebatan, jadi sombong. Kan ada orang yang sering ke gereja, rajin. Tiap hari ke gereja, seminggu 9 kali. Kan hari minggunya kan 3 kali di sini. Jadi minggu pertama jadi lektor, minggu kedua jadi tata tertib, misa ketiga jadi kolektan. Itu lihat. Bapak saya itu kalau minggu bisa 4 kali misa. Sampai ibu berkata, udah Pak buat tenda aja di gereja. Jadi ada orang yang begitu aktif banget ke gereja, seringkali omongannya menyakitkan. Dengan orang yang jarang, jangan iya, dengerin dulu. Seringkali merendahkan orang yang jarang ke gereja. Kamu jarang ke gereja. Lihat namaku sudah tertulis di kuburan. Ini yang disebut sebagai orang yang angkuh hati, sombong rohani. Juga sama, misalnya ada orang yang ikut persekutuan doa, gitu toh. Lalu kan ada bahasa dalam roh. Lalu bisa berbahasa contoh, ini mah contoh. Jangan disiarin, nanti saya diprotes lagi. Sedangkan yang ini pada saat berbahasa dalam roh dia cuma pelongo-pelongo. Terus dia hanya Yesus. Lalu temannya, kamu gak bisa bahasa roh ya? Gak bisa. Orang dikaruniai. Oh ada ini tuh, ada penterjemah. Saya pikir ngapain dia di sini? Oh terima kasih. Hai, Santo Ignatius ini kaya banget ya, penterjemahnya aja dari India, coy. Aca. Dia nggak bisa bahasa Indonesia kan? Ya iyalah, makanya menerjemahkan. Sama, sering kali juga kita berpikir saya diberkati, saya makin banyak. Dan kita lupa setelah diberkati, kita pun harus membagi berkat. Ibu-ibu jangan lupa kalau membagi berkat itu bukan masalah money, uang, bukan. Ibu senyum itu berkat. Ojo mang plongo-plongo.
Udah giginya tinggal 2, nyebelin lagi. Itu berkat. Sama kalau misa pun pastornya berkat, Tuhan bersamamu, mbok jawab. Itu memberkati. Tuhan dan bersama rohmu. Itu pun memberkati. Anda punya waktu, kunjungi saudara-saudarimu yang sakit. Doakan, jangan ngegosip. Romonya sering datang enggak? Enggak, memang Romo itu males. Kunjungan itu berbagi berkat. Maka lihat di sini, Maria tidak hanya diberkati, tetapi ia tetap rendah hati. Saya diberkati Tuhan bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan baik.